Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa bertiang, bumi sebagai hamparan, dan yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak bosan-bosannya marilah kita kirimkan kepada pahlawan revolusi Islam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam di waktu salat, panglima di medan perang, yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Keutamaan Orang yang Menuntut Ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memberi satu karunia yang tiada ternilai keharganya kepada manusia. Karunia itulah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Karunia tersebut tak lain adalah akal. Dengan akal, manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan dengan akal pula, manusia dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang-orang yang berilmu lah yang dapat mempergunakan nikmat akal ini dengan sebaik-baiknya. Karena orang-orang yang berilmu memiliki wawasan yang luas, sehingga dengan wawasannya itu ia dapat memanfaatkan akalnya untuk mengerjakan hal-hal kebajikan. Hadirin, ketahuilah bahwasanya tidaklah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh. Orang yang berilmu atau orang alim memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Ia akan disegani, dihormati, dan dijadikan tempat bertanya oleh masyarakat. Berbeda dengan orang yang bodoh, yang hanya dijadikan bahan olokan masyarakat, dipandang rendah dan diremehkan. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan perbedaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Berdasarkan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa wajib hukumnya menuntut ilmu bagi siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, terutama ilmu agama. Karena apa? Karena wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad saja adalah berupa perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan ilmu bagi manusia. Ilmu laksana cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu, manusia akan tersesat karena manusia tidak akan tahu jika yang benar itu hak dan yang batil itu salah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak keutamaan yang dapat diperoleh
diperoleh bagi seorang penuntut ilmu. Orang-orang yang meluangkan waktunya untuk memperdalam ilmu, orang-orang yang meluangkan waktunya untuk menghadiri majelis ilmu. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya baginya menuju surga. Masya Allah, begitu besar sekali keutamaan yang didapat bagi seorang penuntut ilmu. Orang-orang yang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, Allah yang akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Allah sendiri akan memudahkan jalan baginya untuk bisa meraih surga. Selain itu juga terdapat keutamaan lain yang bagi seseorang yang dapat menuntut ilmu, yaitu Allah akan meninggikan derajatnya, Allah akan mengangkat derajatnya seorang penuntut ilmu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yaghfirullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaknya keutamaan yang dapat diperoleh bagi seorang penuntut ilmu tentu harus disertai dengan keimanan, karena iman dan ilmu itu memiliki kaitan yang sangat erat. Antara iman dan ilmu merupakan dua komponen utama agar derajat seseorang dapat dinaikkan oleh Allah. Di saat seseorang memiliki ilmu namun tidak disertai dengan adanya keimanan, maka ia cenderung menyalahgunakan ilmu yang ia punya untuk mencari sebuah keuntungan dengan jalan yang batil. Dan tak jarang pula ia akan merasa dirinya paling benar karena banyaknya ilmu tersebut hingga melahirkan sifat sombong. Begitu pula dengan seseorang yang memiliki keimanan namun tidak dibekali dengan ilmu, maka ia akan sulit mendapatkan martabat di sisi Allah maupun manusia. Ibadahnya akan sia-sia karena ia tidak dilandaskan dengan ilmu, sehingga seringkali salah dan menyalahi aturan syariat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu marilah kita senantiasa memacu diri untuk selalu belajar dan belajar. Jadikanlah setiap orang yang kita temui sebagai guru, dan jadikanlah setiap yang kita alami dan kita lihat sebagai pelajaran bagi kita. Jangan malu untuk bertanya sesuatu yang belum kita tahu. Dengan begitu kita dapat belajar dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Rasulullah pernah berpesan, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, juga harus dengan ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Segala kesempurnaan hanya milik Allah, dan segala kekurangan adalah dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.